Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menjadi harapan honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang telah tertuang di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada pertemuan ini, hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, terkait dengan sudah lama pembahasan terkait dengan RUASN ini, bahkan dikatakan bahwa sudah 7 tahun berjalan, namun pertanyaan, apakah RUASN yang sudah lama dibahas ini bisa tercetus jadi undang-undang tahun 2023 tahun ini? Bapak Ibu, simak informasi berikut dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia memuat satu informasi terkait dengan pernyataan Menpan RB terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RUU ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU-ASN akan selesai pembahasannya pada bulan ini. Ingat Bapak Ibu ya, disampaikan bahwa pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, pembahasannya itu akan tuntas di bulan ini. Tentunya ini di bulan September ini Bapak Ibu. Menurutnya, pada September 2023 ini, revisi undang-undang yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut akan diketok oleh DPR sebagai undang-undang. Dengan demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menekankan setelah 7 tahun dibahas, revisi undang-undang itu bisa segera selesai. Dan alangkah bersukacita seluruh honorer, demikian dengan para P3K, jika benar yang disampaikan bahwa pada September ini atau paling lama November akan diketok oleh DPR RI. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN mudah-mudahan di September ini segera diketok setelah 7 tahun tidak diselesaikan. Mudah-mudahan ini akan jadi modal bagi birokrasi, jadi lebih lincah dan lebih mudah, kata Anas selaku Menpan RB dalam acara Holton Meeting BRIN di Jakarta pada hari Selasa, ini pada 5 September 2023, beberapa hari yang lalu. Seiring dengan penyelesaian revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Anas mengatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga akan merangkum atau merampungkan penyederhanaan regulasi aparatur sipil negara dari yang selama ini mencapai 1031 aturan menjadi hanya satu aturan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen pegawai aparatur sipil negara atau tentang manajemen ASN. Aparatur sipil negara ini ternyata aturannya banyak banget. Maka hal ini kita pangkas serapi mungkin sehingga dari 1031 aturan kita sedang beresin ke dalam satu peraturan pemerintah saja. Sudah kami laporkan ke atas kemarin sehingga cukup dengan satu peraturan pemerintah dari 1031 aturan sehingga dengan demikian menjadi lebih lincah, tutur Anas selaku Menpan RB.
Rumusan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai aparatur sipil negara ini akan mencabut keseluruhan dari 307 peraturan yang terdiri dari 11 peraturan pemerintah, 295 peraturan presiden, dan satu keputusan presiden. Selain itu juga akan mencabut sebagian dari 16 peraturan yang terdiri dari 88 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, dan 3 keputusan presiden, dan satu peraturan menteri PAN-RB. Jadi kesemuanya ini nanti oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan satu saja sehingga lebih cepat, lebih baik, dan lebih lincah birokrasi pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan. Khusus untuk revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sebelumnya Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny mengatakan, secara garis besar terdapat 7 klaster pembahasan. Terkait dengan 7 klaster pembahasan ini tentunya itu adalah satu hal yang juga jadi pergumulan pemerintah bersama dengan DPR RI. Karena hal ini juga telah termuat di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di dalam revisi Undang-Undang ASN nantinya salah satu yang diperkuat adalah bagaimana aparatur sipil negara bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil. Ini ujar Alex dikutip dari keterangan tertulisnya. Regulasi yang sedang dibahas tersebut juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga honorer non-ASN atau honorer yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400.000 orang. Pembengkakan jumlah tenaga honorer non-ASN atau honorer ini itu terutama di pemerintah daerah atau dalam arti lain terdapat banyak di instansi pemerintah daerah. Prinsipnya kita amankan sejumlah honorer 2,3 juta yang telah terdaftar dalam database BKN ini wajib diamankan tanpa ada pemberhentian dan juga tidak ada pengaruh terhadap pendapatan selama ini, dan seterusnya. Ini disampaikan bahwa sekaligus memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran yang sehingga nantinya ini bisa membuat pembatalan atau memperlambat pengangkatan honorer menjadi ASN. Tetapi dengan 3 prinsip ini, maka jelas bahwa tidak ada kesulitan untuk mengalih statuskan honorer dari pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara. Selain penanganan tenaga non-ASN, revisi undang-undang juga atau undang-undang ASN dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Jadi P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif, tegas Alex. Ia juga menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya ini akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Spirit dari RUU ASN ini adalah bagaimana ASN mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi ASN bukan hanya karena status ASN mereka, tapi kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya, ujar Alex.
Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mengenai RWSN yang segera akan ketuk palu. Benar atau tidak akan diketuk palu pada September ini, tentunya kita akan menunggu kesimpulan pemerintah bersama dengan DPR RI. Di berita lain juga disampaikan bahwa paling lama bulan November. Kita juga bersyukur kalau hal ini akan tercapai asalkan di tahun 2023 tahun ini, sehingga di tahun 2024 para honorer benar-benar tenang untuk fokus memikirkan karirnya ketika nantinya sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara lewat revisi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.